Prosedur injeksi intramuskular adalah salah satu teknik injeksi yang sangat sering dilakukan oleh tenaga medis dengan cara menusukkan jarum suntik melalui permukaan kulit sampai ke lapisan otot sehingga daya efektivitas obat dapat bekerja dengan maksimal, menurut Cozier et al. 2008. Intramuskular adalah pemberian obat atau cairan dengan cara dimasukkan langsung ke dalam otot. Pemberian obat melalui injeksi merupakan prosedur medis yang sangat sering dilakukan dalam mengatasi masalah pasien. Lebih dari 12 miliar per tahun, prosedur injeksi dilakukan terhadap pasien di seluruh dunia. Sekitar 5% injeksi dilakukan untuk imunisasi dan sekitar 95% injeksi untuk penyembuhan. Romano dan Ceca 2005. Yang pertama, agar absorpsi obat lebih cepat. Yang kedua, untuk memasukkan obat dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, pemberian dengan cara ini dapat mencegah atau mengurangi iritasi obat. Indikasi injeksi intramuskular dapat dilakukan pada pasien yang tidak sadar dan tidak mau bekerja sama karena tidak memungkinkan untuk diberikan obat secara oral, bebas dari infeksi, lesi kulit, jaringan parut, tonjolan tulang, otot atau saraf besar di bawahnya. Lokasi injeksi intramuskular. Yang pertama, paha vastus lateralis. Area ini terletak antara sisi median anterior dan sisi midilateral paha. Otot vastus lateralis biasanya tebal dan tumbuh secara baik pada orang dewasa dan anak-anak. Bila melakukan injeksi pada bayi disarankan menggunakan area ini karena pada area ini tidak terdapat serabut saraf dan pembuluh darah besar. Area injeksi disarankan pada sepertiga bagian yang tengah. Pada orang dewasa, vastus lateralis terletak pada sepertiga tengah paha bagian luar. Pada bayi atau orang tua, kadang-kadang kulit atasnya perlu ditarik atau sedikit dicubit untuk membantu jarum mencapai kedalaman yang tepat. Ventrogluteal, posisi klien berbaring miring telentang atau telentang dengan lutut atau panggul miring dengan tempat yang diinjeksi fleksi. Area ini juga disebut area von Hostetter. Area ini paling banyak dipilih untuk injeksi muskular karena pada area ini tidak terdapat pembuluh darah dan saraf besar. Area ini jauh dari anus sehingga tidak atau kurang terkontaminasi. Lengan atas deltoid. Posisi klien duduk atau berbaring datar dengan lengan bawah fleksi, tetapi rileks menyilang abdomen atau pangkuan. Area ini dapat ditemukan pada lengan atas bagian luar. Area ini jarang digunakan untuk injeksi intramuskular karena mempunyai risiko besar terhadap bahaya tertusuknya pembuluh darah mengenai tulang atau serabut saraf. Cara sederhana untuk menentukan lokasi pada deltoid adalah meletakkan dua jari secara vertikal di bawah akromion dengan jari yang atas di atas akromion. Lokasi injeksi adalah 3 jari di bawah akromion. 4. Dorsogluteal. Dalam melakukan injeksi dorsogluteal, perawat harus teliti dan hati-hati sehingga injeksi tidak mengenai saraf skiatik dan pembuluh darah. Lokasi ini dapat digunakan pada orang dewasa dan anak-anak di atas usia 3 tahun. Lokasi ini tidak boleh digunakan pada anak-anak di bawah 3 tahun karena kelompok usia ini otot dorsogluteal belum berkembang. Salah satu cara menentukan lokasi dorsogluteal adalah membagi area gluteal menjadi kuadran-kuadran. Area gluteal tidak terbatas hanya pada bokong saja, tetapi memanjang ke arah kristal iliaka. Rectus femoris. Pada orang dewasa, M. rectus femoris terletak pada sepertiga tengah paha bagian depan. Pada bayi atau orang tua, kadang-kadang kulit di atasnya perlu ditarik atau sedikit dicubit untuk membantu jarum mencapai keadaan yang tepat. Volume injeksi ideal antara 1-5 mili, untuk bayi antara 1-3 mili. Lokasi ini jarang digunakan, namun biasanya sangat penting untuk melakukan auto injection. Misalnya, pasien dengan riwayat alergi berat biasanya menggunakan tempat ini untuk menyuntikkan steroid injeksi yang mereka bawa kemana-mana. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan injeksi intramuskular. 1. Tempat injeksi. 2. Jenis fluid dan jarum yang digunakan. 3. Infeksi yang mungkin terjadi selama injeksi. 4. Kondisi atau penyakit klien. 5. Obat yang tepat dan benar. 6. Dosis yang diberikan harus tepat. 7. Pasien yang tepat. 8. Cara atau rute pemberian obat harus tepat dan benar. Keuntungan dan kerugian injeksi intramuskular. Keuntungan. Poin pertama, tidak diperlukan keahlian khusus. Poin kedua, dapat dipakai untuk pemberian obat larut dalam minyak. Poin ketiga, absorpsi cepat obat larut dalam air. Kerugian. Yang pertama, rasa sakit. Yang kedua, tidak dapat dipakai pada gangguan bekuan darah. Yang ketiga, bioavailabilitas bervariasi. Yang keempat, obat dapat menggumpal pada lokasi penyuntikan.